Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Widiarto. Saya instruktur operation dari Technical Department Corporate University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan makalah inovasi saya dalam kategori LISA Operation yang berjudul Serut Apps. PT Unit Tractors merupakan distributor tunggal 5 brand mesin construction, yaitu Komatsu, UD-Truck, Scania, Tadano, dan Bomek, di mana kelima mesin construction tersebut beroperasi pada beberapa sektor industri, yaitu industri pertambangan, industri konstruksi, dan government, industri forestry, dan perkebunan. Untuk mengoperasikan peralatan yang canggih ini, maka diperlukan sumber daya manusia yang unggul. Untuk menciptakan tenaga profesional, ahli, dan kompeten agar dapat bersaing dengan negara-negara lain, maka melalui Peraturan Menteri SDM tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, maka di bawah BNSP terdapat LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi, di mana yang kita kenal di sektor kita adalah LSPAB atau Lembaga Sertifikasi Profesi Alat Berat Indonesia, di mana salah satu tugasnya adalah menjaga kompetensi sumber daya manusia melalui sertifikasi profesi. Untuk mendapatkan sertifikasi profesi, maka melalui beberapa tahapan-tahapan, di mana salah satunya adalah verifikasi data. Verifikasi data tersebut, maka peserta harus mencantumkan sertifikat kompetensi. Jika salah satu peserta ingin mendapatkan sertifikat kompetensi alat berat, maka yang dicantumkan adalah sertifikat kompetensi alat berat. Dari hal di atas, sertifikat kompetensi sangat penting bagi pemegangnya, di mana dapat memperbesar peluang kerja. Selain itu, manfaat sertifikat tidak hanya bagi para pekerja saja, namun juga perusahaan dan juga lembaga diklat. Sedangkan di sektor kita, bagi tenaga ahli atau operator dan mekanik alat berat, sertifikasi kompetensi merupakan penghargaan dan pengakuan kompetensi atas development yang dilakukannya. Di perusahaan kita, PT Unit Tractor memiliki lembaga pelatihan dan pengembangan SDM baik di internal AMC maupun eksternal, yaitu TD Korpu dan UD School, di mana TD Korpu memiliki visi penyedia training yang excellent berdasarkan ilmu terapan sesuai kebutuhan bisnis yang fleksibel dan quick process dengan fasilitas yang tepat guna. Di era Industri 4.0, ukuran besar dari sebuah perusahaan tidak lagi menjadi jaminan. Namun, kecepatan perusahaan yang akan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat, di mana yang cepat dapat memangsa yang lambat. Saat ini, TD Korpu masih menggunakan manual sertifikat sebagai pengakuan kompetensi bagi para peserta atau customer yang telah melakukan development di TD Korpu. Di mana kalau kita lihat, customer menerima sertifikat itu melalui proses yang sangat panjang, sehingga customer menerima hingga waktu kurang lebih 3 bulan. Bahkan jika terjadi kendala, maka sertifikat tersebut tidak termonitor. Dari hal tersebut, banyaknya keluhan customer yang menanyakan sertifikat kompetensi, di mana keluhan tersebut langsung diajukan kepada pengajar atau instruktur terkait melalui WhatsApp atau call langsung. Contoh-contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kapan waktu sampainya? Sekarang sertifikatnya ada di mana? Sudah dikirim atau belum? Kapan kira-kira waktu sampainya? Bisa dipercepat atau tidak? Tidak ada kepastian
dan tidak ada jawaban yang pasti kapan sertifikat itu akan sampai di tangan customer, bahkan tangan peserta training. Selain itu, sertifikat manual sangat mudah dipalsukan. Terbukti terdapat temuan beberapa sertifikat palsu di area cabang dan site. Customer menemukan keganjalan dari sertifikat palsu tersebut. Namun, customer tidak dapat secara cepat mendeteksi apakah sertifikat ini asli atau tidak. Kalau kita teliti lebih detail, untuk sertifikat palsu ini ternyata nomor sertifikat dengan tempat dikeluarkannya sertifikat itu berbeda. Dan yang menandatangani sertifikat ini juga bukan salah satu karyawan PT United Tractor. Nah, kalau kita bandingkan dengan sertifikat yang asli, kita lihat bingkainya juga berbeda. Di sini bingkainya bingkai emas dan juga nomor sertifikatnya itu sesuai dengan di mana sertifikat tersebut dikeluarkan. Bahkan kalau kita klarifikasi, nama yang menandatangani sertifikat tersebut itu merupakan karyawan PT United Tractors. Sesuai dengan ATS TD Korpu tahun 2021, sudah mencapai lebih dari 5.000 partisipan. Yang artinya, maka TD Korpu di internal harus mengeluarkan lebih dari 5.000 sertifikat hard copy. Belum lagi kalau kita tambah dengan external training atau training kepada customer kita. Di Agustus 2021, itu sudah mencapai 2.670 peserta. Artinya, TD Korpu harus mengeluarkan 7.670 peserta. Belum lagi kalau kita tambah dengan beauty school. Saat ini di negara kita sudah memiliki undang-undang yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi elektronik, yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi, jika kita berpindah dari manual sertifikat ke sertifikat elektronik, maka sudah terdapat legalitas atau dasar hukumnya. Di Indonesia sendiri ternyata sudah banyak yang menggunakan sertifikat elektronik. Contohnya di instansi pusat, yaitu kalau kita lihat adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Siapa lagi yang sudah menggunakan e-sertifikat? Di instansi daerah, yaitu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Lembaga pendidikan tinggi di Indonesia untuk pertama kalinya ITB menerbitkan ijazah digital dengan tanda tangan elektronik bersertifikat. Artinya di TTD sendiri, jika menerapkan e-sertifikat itu sudah legal dan sudah banyak contoh di lembaga pendidikan tinggi maupun di instansi Republik Indonesia. Contoh lainnya adalah PUPR melalui BPSDM melakukan percepatan penyerahan sertifikat pelatihan melalui BPSDM terapkan sertifikasi elektronik. Contoh lainnya adalah PD Dikti yang juga sudah menerapkan e-sertifikat di mana kita dapat mengetahui riwayat studi kita. Dari hal-hal di atas, maka saya memiliki konsep ide menerapkan e-sertifikat pelatihan yang dapat diakses legalitas dan keabsahannya melalui aplikasi atau web-based oleh customer maupun peserta. Lalu bagaimana proses menuju e-sertifikat yang terverifikasi? Tim TD Korpu melalui tim legal PT United Tractors mendaftarkan
ke pihak penyelenggara sertifikat elektronik di bawah Balai Sertifikasi Elektronik, di mana kita mendaftarkan e-signature atau digital signature untuk memverifikasi dokumen sertifikat yang sudah ada. Kemudian, e-sertifikat tersebut dapat diakses oleh customer melalui web yang sudah tersedia oleh penyelenggara sertifikat elektronik maupun dari aplikasi yang kita buat. Jadi customer sendiri ketika ingin memverifikasi apakah sertifikat tersebut valid atau tidak, dapat melalui dua cara, yaitu dengan melalui webpage penyelenggara sertifikat elektronik maupun ke aplikasi yang ada. Berikut adalah gambaran sederhana terkait dengan aplikasi e-sertifikat. Ketika peserta training atau customer yang melakukan aktivitas training itu melakukan training, maka melalui handphonenya terdapat notifikasi. Yang kedua, setiap aktivitas itu akan muncul sampai di mana customer tersebut sudah melakukan aktivitas training. Jadi akan terrecord di sini sampai dengan pada endingnya customer dapat melihat sertifikatnya apakah sudah diterbitkan atau belum, dan tentunya historical training atau historical sertifikat kompetensinya dapat diakses dan di-tracking melalui aplikasi tersebut. Berikut adalah rencana implementasi untuk mewujudkan e-sertifikat. Yang pertama adalah ide dan konsep, yaitu melalui brainstorming antara TD Korpu yang memiliki konsep dengan tim DAD maupun dengan Legal UD. Kemudian yang kedua, perencanaan desain dan improvement. Jadi desainnya akan seperti apa. Kemudian yang ketiga, standarisasi ide. Jadi idenya kita standarisasikan melalui makalah LISA yang ada. Yang keempat, implementasi inovasi. Jadi menentukan vendornya. Dengan tim PIN, kita koordinasi apakah vendornya layak atau tidak untuk mengerjakan ini. Terus kita brainstorming dengan pihak vendor. Kemudian barulah proses ke development aplikasi. Yang kelima, kita uji coba apakah sudah bisa bekerja dengan baik aplikasi tersebut atau sinkron atau tidak. Kemudian kita develop lagi jika ada kekurangan, dan kemudian kita demo dan sosialisasi ke tim yang ada. Dari ide di atas kita dapat melihat efisiensi waktu yang terjadi, yaitu sebelumnya di mana untuk mewujudkan dari aktivitas training hingga ke sertifikat itu dapat sampai di customer, itu membutuhkan waktu minimum 3 bulan. Bahkan jika terjadi kendala, itu tidak termonitor. Artinya 3 bulan itu sama dengan 90 hari. Jika kita berubah menuju e-sertifikat, maka setelah melakukan pelatihan, instruktur melakukan reporting. Dan reporting itu adalah langsung keluar e-sertifikat. E-sertifikat itu maka akan keluar dalam waktu 3 hari. Jadi improvement yang terjadi dari 90 hari menjadi 3 hari, yaitu 97%. Benefit yang kedua, kita dapat reduce cost. Jika kita masih menggunakan manual sertifikat, maka untuk mencetak sertifikat saja di internal maupun eksternal, maka kita membutuhkan 41.350.000. Belum lagi ketika kita mengirim sampai di tangan customer. Total cost untuk sertifikat per tahun adalah 178.850.000. Jika dalam 1 tahun, maka 1,7 M. Kalau kita bandingkan dengan e-sertifikat, maka di awal kita membutuhkan dana estimasi 100 juta untuk development
aplikasi e-sertifikat. Selanjutnya, jika kita bandingkan ke 10 tahun, maka reduce cost-nya sangat tinggi, sangat baik, yaitu 82%. Selanjutnya, manfaat apa lagi yang dapat diambil? Yang pertama adalah bagi peserta, bagi customer, dan bagi UT. Bagi peserta apa? Memudahkan pengecekan sertifikat setelah training. Yang kedua, waktu pengecekan kapanpun dan dimanapun, tidak terbatas waktu dan tempat. Kecepatan dan kepastian sertifikat pelatihan, tentu karena setelah training 3 hari dia dapat mengakses sertifikatnya sudah jadi atau tidak. Bila sertifikat terdata dan tersimpan rapi dalam genggaman, ya, jadi file itu tersimpan rapi di HP masing-masing dan tidak termakan waktu. Nah, bagi customer apa? Memudahkan saat memverifikasi sertifikat pelatihan. Jadi ketika membutuhkan karyawan dan merekrut karyawan, maka secara legalitas lampiran-lampirannya itu dapat diverifikasi dengan tepat. Waktu pengecekan sertifikat yang efektif, selain tepat juga cepat, kemudian valid dan autentik. Bagi PT Unit Tractor, tentu menjadi leader yang pertama di dunia alat berat dalam memberikan support yang maksimal kepada pelanggan, karena kita menjadi yang pertama melakukan e-sertifikat, memberlakukan e-sertifikat di sektor alat berat, memberikan add value para pelanggan dan pemangku kepentingan. Tentunya kecepatan dan kemudahan dalam memberikan solusi bagi para pelanggan. Dengan sertifikat elektronik, tentunya kita akan mendapatkan manfaat yang autentik. Sertifikatnya itu valid dan asli. Yang kemudian adalah utuh, di mana jika berpindah tangan atau berpindah tempat, maka nilai sertifikat itu adalah valid dan tidak berubah. Artinya integritasnya itu terjaga. Yang terakhir adalah privacy. Mudah-mudahan e-sertifikat itu menjadi sarana bagi UT dengan customer dalam menciptakan tenaga yang profesional dan terampil dan mewujudkan Indonesia kompeten. Demikian presentasi Lisa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.